Baik kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, yang pada saat ini berada di rumah-rumah masing-masing, mungkin juga ada yang sedang di kantor. Semoga dalam keadaan sehat-sehat semua dan kita bertemu kembali dalam perenungan firman Tuhan dalam pertemuan kaum perempuan di sore hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan bacaan di renungan harian sahabat untuk hari Jumat tanggal 1 Mei. Yang biasa kita juga itu menjadi bahan perenungan firman Tuhan yang diambil dari renungan sahabat. Di sini diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai dengan 17. 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai dengan 17, namun saya nanti akan bacakan dari ayat 11 sampai yang ke-17. Jadi saya akan memulai membacanya itu dari ayat yang ke-11. Baik, kita persiapkan terlebih dahulu untuk para kaum perempuan menyiapkan Alkitabnya masing-masing. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 17. Baik, kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang kami akan sungguh yakini bahwa firman Tuhan yang kami baca ini memberikan kekuatan, peneguhan, bahkan hikmat bagi kami semua untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan ini dengan berbagai macam kondisi yang ada. Karuniakan kami hikmat melalui Roh Kudus sehingga kami memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya akan bacakan bagi kita semua 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ke-17. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian firman Tuhan. Baik kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, hari Jumat ini kita memasuki bulan yang baru. Hari ini tanggal 1 Mei, bulan yang baru. Bahkan ya kalau dari tanggalan nasional kita sebenarnya merah gitu ya. Karena diperingati hari buruh gitu kan. Nah, terkait dengan bulan yang baru tentunya juga ada pengharapan yang baru di bulan yang baru ini gitu kan. Walaupun kita pada saat ini masih terus berjuang untuk menghadapi pandemi corona ini ya, COVID-19. Dan kita telah memasuki bulan yang baru, mungkin ada pertanyaan juga gitu ya. Ini kok pandemik tidak selesai-selesai gitu ya. Sudah masuk bulan yang baru. Bahkan mungkin terkait dengan berbagai macam rencana yang mau dilakukan di bulan yang baru, bulan Mei ini. Namun ternyata dengan kondisi saat ini kita bertanya-tanya apakah itu bisa dilakukan atau tidak gitu kan. Dan kondisi saat ini yang sungguh membuat dampak di berbagai macam lini. Mungkin juga membuat kaum perempuan bertanya dan berpikir. Bahkan bagaimana nih bulan yang baru ini kan. Nah, Bapak Ibu Saudara ataupun kaum perempuan yang dikasihi Tuhan,
Surat 1 Petrus ini ditujukan kepada jemaat-jemaat di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Mereka jemaat-jemaat yang menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Namun dalam penantian kedatangan Kristus itu mereka menghadapi penderitaan penganiayaan. Bahkan harus menghadapi kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari yang ternyata juga bertentangan dengan kehidupan Kristiani ataupun nilai-nilai Kristiani. Kalau kita lihat di pasal 1 ayat 18 di situ, Petrus sempat mengungkapkan ya di pasal sebelumnya itu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan juga dengan emas ataupun perak. Jadi mereka masih berkutat dalam kebiasaan tata cara kehidupan nenek moyang yang nilai-nilainya bertentangan dengan pengajaran Kristus, gitu kan. Bahkan terkait dengan hal-hal ketidakpedulian, memikirkan diri sendiri itu, dan juga mungkin penyembahan dewa-dewi lain itu hal yang biasa yang terjadi dalam konteks sosial pada saat itu. Nah, di sini Petrus mengingatkan agar jemaat tetap bisa menghayati hidup sebagai hamba Allah, gitu ya. Ketika di sini juga berjuang, gitu ya. Diharapkan orang Kristen tetap berjuang di tengah-tengah penderitaan yang ada, tetap berjuang, tetap berupaya, bahkan di sini melawan keinginan-keinginan daging, digambarkan terkait dengan nafsu, gitu ya. Bukan berarti harus membuang nafsu, namun mengendalikan nafsu yang ada, gitu ya, yang bisa saja berakibat berdampak buruk bagi kehidupan bersama, gitu ya, kemarahan dan yang lain-lain. Di sini diharapkan untuk tetap melakukan perjuangan. Bahkan di ayat 12 diungkapkan juga, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Jadi orang Kristen pada saat itu diharapkan tetap menghayati kehidupan yang baik. Jangan jadi orang durjana, gitu ya. Namun justru dari perbuatan baik yang disampaikan, diwujudkan, orang akan bisa melihat terang Kristus di dalam kehidupan orang percaya pada saat itu. Kaitan dengan sebagai hamba Allah juga di sini diungkapkan bagaimana orang Kristen juga taat pada pemerintah, pada penguasa pada saat itu, gitu ya. Supaya di situ tercermin bagaimana orang Kristen memberikan kesaksian kehidupannya sebagai orang yang baik, gitu ya. Berdampak bagi yang lain, bahkan bagi bangsa di sana diharapkan bisa tetap menyatakan kebaikan, bahkan saling menghormati, untuk mengasihi saudara-saudara, gitu kan, dan takut akan Allah sekaligus juga menghormati pemerintahan di sini. Dan salah satu hal yang menjadi penting, hidup menjadi seorang yang merdeka. Bukan, jadi bicara terkait dengan merdeka ini, merdeka melakukan perbuatan baik, digambarkan seseorang yang tidak merdeka dalam berbuat baik ya berarti dia ditekan untuk melakukan perbuatan baik, gitu kan. Atau perbuatan baik yang dilakukan didasarkan pamrih, gitu kan. Namun ketika bicara merdeka, maka seseorang menyatakan perbuatan baiknya itu merupakan persembahan kepada Tuhan. Jadi dia tidak ditekan, nothing tulus, gitu ya. Dia melakukan hal yang baik karena Tuhan, gitu ya. Jadi merdeka, gitu kan. Tidak tergantung pada orang lain, apakah orang lain melakukan yang baik atau tidak pada dirinya. Dan di sini diajak bahwa jemaat pada saat itu tetap mewujudkan kebaikan yang ada sebagai bentuk orang percaya yang punya pengharapan kepada Tuhan. Di tengah-tengah kondisi sulit, penderitaan yang ada, perbuatan baik menjadi sebuah wujud, bahkan bukti seseorang menghayati pengharapan dari Tuhan ataupun kepada Tuhan. Nah, sehingga diingatkan jemaat-jemaat pada saat itu ya, dalam kondisi menderita, dalam kondisi sosial yang mungkin berbeda, gitu kan, tetaplah menghayati untuk menghormati semua orang, ya. Dihormati ya, semua orang, baik yang mungkin berbuat baik kepada
orang-orang Kristen pada saat itu, ataupun bisa jadi orang-orang yang berbuat tidak baik kepada orang-orang Kristen pada saat itu. Petrus menyarankan untuk tetap menghormati mereka. Berarti ini dasarnya adalah dasar sisi kemanusiaan, gitu ya. Jadi walaupun orang lain jahat dan segala macam, kita tidak berempati di sana, namun dihadapkan tetap menghormati, bahkan mengasihi saudara-saudara. Ini sebagai wujud orang percaya pada saat itu yang memiliki pengharapan, bahkan menyiapkan diri untuk senantiasa bisa siap ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Karena pada saat itu juga jemaat-jemaat menantikan Kristus yang datang kedua kali. Namun kiranya itu dilakukan justru jangan dengan tindakan-tindakan yang kosong, dengan tindakan-tindakan yang tidak ada faedahnya, yang tidak bermanfaat. Tapi justru kesempatan untuk menantikan Kristus yang kedua kali itu harus wujud dalam pengharapan dan tindakan yang senantiasa berdampak, tindakan baik bagi sesama. Nah, ini pun yang perlu kita hayati bersama, khususnya kaum perempuan dimanapun berada. Kita diingatkan untuk tetap melakukan kehidupan yang baik ini ya. Untuk bisa saling menghormati satu dengan yang lain dan tetap memberlakukan kasih. Kenapa tindakan baik yang dilakukan kaum perempuan, bahkan dampak yang baik yang dilakukan kaum perempuan itu merupakan kesaksian, bahkan bentuk penghambaan diri terhadap Allah. Nah, bagaimana sih kita bisa menyatakan cara hidup yang baik, yang tentunya menurut standar Allah, di tengah-tengah kondisi yang bisa jadi tidak baik, dan itu berdampak bagi kebaikan bersama, demi kehidupan bersama, apalagi di tengah-tengah kondisi pandemik COVID-19 ini. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa komunitas, bahkan gereja, komunitas ataupun perkumpulan kaum perempuan itu sebenarnya salah satu penggerak gitu ya. Bagaimana roda pelayanan bisa berjalan, bagaimana keaktifan kegiatan bisa berjalan, itu salah satunya adalah komunitas kaum perempuan gitu ya, yang melakukan berbagai macam kegiatan baik dari sisi ritual ataupun dari sisi sosial, baksos gitu ya. Nah, dalam kondisi saat ini kita diajak untuk sama-sama, khususnya kaum perempuan, di tengah-tengah mungkin keterbatasan yang ada, kaum perempuan bisa menyatakan hal yang baik dalam kehidupan kita. Dengan tetap peduli, dengan tetap berbela rasa, dan di sini diungkapkan mengasihi. Dan itu dilandasi dengan kehidupan perasaan yang hidup sebagai orang yang merdeka. Kalau mau nolong orang harus merdeka, gitu ya. Jangan dibalut dengan pamrih, dibalut dengan tekanan gitu ya. Nanti kalau misalnya orang yang kita bantu kita tidak bilang terima kasih, kemudian kitanya sakit hati, maka itu kita tidak merdeka gitu ya. Namun di sini justru diajak bahwa kaum perempuan punya kekuatan di sana untuk menjadi komunitas orang-orang baik di tengah kondisi yang bisa jadi tidak baik. Apa yang kita bisa lakukan? Kaum perempuan bisa untuk senantiasa mengumpulkan energi, daya, dana mungkin, untuk senantiasa bisa melihat kira-kira yang terdampak, yang sangat menderita dengan kondisi saat ini, itu siapa? Dan kita bisa melakukan banyak hal di sana tanpa harus keluar rumah atau dengan cara-cara yang sesuai dengan protokoler pemerintah. Kaum perempuan biasanya punya gitu kan energi di sana, dan saya yakin ada. Kita masih mengingat bahwa kita sama-sama juga pernah melakukan baksos di penjara gitu ya. Untuk sama-sama kita memberikan hal baik bagi mereka. Dan ini juga saatnya kita juga untuk sama-sama kaum perempuan bisa melakukan gerakan tanpa harus berkerumun misalnya.
dengan menyumbangkan donasi, kemudian bisa menjadi perwujudan donasi kepada gereja gitu ya, apa yang bisa dilakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, khususnya kaum perempuan, kalau kita lihat pemberitaan di media sosial ataupun informasi-informasi yang ada, apalagi pemberlakuan PSBB ini ya, ada orang-orang yang tidak bisa mudik. Itu prihatin juga kalau lihat di pemberitaan itu ya. Jadi ada yang dia mungkin di PHK, dia tidak bisa melanjutkan kerjanya, kemudian dia tinggal di kos, karena dia dananya sudah habis, nggak bisa pulang kampung juga, dikeluarkan dari kosnya. Dan itu banyak tidur di pinggir-pinggir ataupun di jalan-jalan. Gitu ya. Sekali lagi kondisi pandemik COVID-19 ini masuk ke berbagai macam lini, gitu ya, dan tidak bisa dipandang sebagai sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Namun juga diharapkan jangan menghilangkan pengharapan di sana. Jadi justru kita membawa pengharapan bagi orang-orang yang membutuhkan. Kita membawa pengharapan bagi orang-orang yang haus akan kebaikan. Maka kita diajak untuk melakukan hal yang baik di sini untuk kebaikan bersama. Prihatin memang ketika ada yang masih bandel gitu ya, dengan seruan dari pemerintah nggak boleh mudik gitu kan. Kemudian ada hal-hal yang lain gitu, tetap saja dilakukan gitu ya. Nah, kita diajak untuk sama-sama untuk melihat ada kepentingan orang lain, ada kepentingan bersama, dan kita bisa mewujud nyatakan itu melalui gerakan bersama. Kaum perempuan sungguh berdaya, kaum perempuan GKP Cawang mampu untuk melakukan banyak kebaikan di tengah-tengah kondisi pada saat ini. Baik mungkin dalam pribadi kita masing-masing, di tengah keluarga, masyarakat, di rumah kita dengan tetangga kanan kiri, atau sebagai sebuah komunitas. Di mana di sana komunitas itu tentunya tidak hanya sendiri, namun bahu-membahu untuk peka, untuk senantiasa juga menjawab pengharapan yang ada dengan tetap berbuat baik. Jadi kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, dengan keterbatasan kelemahan yang kita miliki bersama-sama, kita diajak sama-sama melalui firman Tuhan ini untuk tetap menyatakan hal yang baik sebagai bentuk penghambaan kita kepada Tuhan. Dan kita jadi berkat, bahkan menjadi kesaksian hidup di tengah-tengah kondisi penderitaan yang ada pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kita bersatu diri dalam doa. Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur firman Tuhan mengingatkan kami untuk kami tetap bisa melakukan hal yang baik sebagai bentuk orang yang dimerdekakan oleh Allah melalui pengorbanan Kristus. Kami diajak untuk mewartakan kebaikan di tengah-tengah kondisi yang mungkin tidak dipandang baik, di tengah-tengah keterbatasan kami. Namun sungguh kami meyakini, walaupun kami terbatas, ada banyak hal yang kurang ketika kami diberikan kekuatan oleh Tuhan, dimampukan, diberikan hikmat untuk melakukan yang baik. Hal kecil yang kami bisa lakukan senantiasa juga berdampak bagi kehidupan bersama. Tuntun kami ya Bapa, sehingga firman Tuhan ini tidak berlalu dari kehidupan kami. Kami hendak mendoakan bagi kaum perempuan yang ada menjadi bagian dari GKP Jemaat Cawang yang pada saat ini mungkin ada di rumah masing-masing ataupun di tempat kerjanya. Tuhan yang senantiasa memberkati menyertai mereka dengan kesehatan, dengan kondisi damai sejahtera, ketenangan, sehingga mereka tetap menjadi pribadi yang juga membawa damai sejahtera di tengah-tengah kondisi kekhawatiran dan ketakutan yang ada. Berkati dalam setiap peran dan fungsi mereka ya Tuhan, sehingga kaum perempuan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan yang mereka jalani. Berkati keluarga mereka, senantiasa Tuhan lindungi dan karuniakan berkat. Kami juga hendak berdoa bagi saudara kami yang sakit, Tuhan yang senantiasa menjamah, memulihkan satu persatu. Kiranya di kesempatan selanjutnya mereka akan senantiasa bisa kembali sehat dan bisa bersama-sama dengan kami untuk mengikuti ibadah ini ya Tuhan.
Allah yang Maha Kasih, kami juga hendak berdoa bagi bangsa dan negara. Kami terus berjuang untuk menghentikan penyebaran virus corona ini. Tuntun kami, berikan kami kekuatan, kesehatan, kegembiraan agar itu semua bisa membantu kami untuk menangkal virus corona ini ya Tuhan. Begitu pula pemerintah, pihak-pihak di garda depan senantiasa diberikan kesehatan, kebijaksanaan untuk senantiasa bisa memutuskan bahkan melakukan kebijakan-kebijakan yang baik untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini. Allah yang Maha Kasih, ada banyak hal yang ingin kami sampaikan, bahkan pengharapan kami di bulan yang baru ini dengan berbagai macam rencana. Tuhan, tidak ada yang luput dari rancangan Tuhan. Dan kiranya kami senantiasa juga bisa sejalan dengan rancangan Tuhan. Karena sungguh kami menghayati rancangan kami, terkadang bukan menjadi rancangan kami. Namun Engkau yang senantiasa merancangkan kehidupan dalam kehidupan kami, sehingga kami diajak untuk benar-benar menghayati rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berserah diri dengan harapan kami dan impian kami. Kiranya Tuhan senantiasa merencanakan yang terbaik. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami akan bersama-sama berdoa surut dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami karena kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik kaum perempuan yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan memohon berkat Tuhan. Ini terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati kaum perempuan dimanapun berada dari saat ini sampai dengan selama-lamanya. Amin.